wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asbahna ala fitratil Islam, kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Al-mab'us rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Salaman wa tasliman daimaini ilaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Dr. Ahmad Saide yang kami hormati, Ibu Nur Alia Zainal selaku Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar, dan adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah pemikiran politik Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum ini, forum diskusi ilmiah yang bertajuk Dinamika Politik Sunni Syiah di Timur Tengah. Dan yang akan membedahnya adalah orang yang kita kenal bersama. Beliau masyhur dengan keahlian beliau yang sangat relevan dengan tema ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Saide, yang tahun lalu juga buku beliau sempat kita bedah di forum yang hampir sama. Mungkin mata kuliahnya agak berbeda karena ini adalah tahun pertama kami membuka kelas pemikiran politik Islam, sehingga ini yang lebih relevan, Pak Dokter. Kemudian untuk tidak berlama-lama lagi, karena tadi berhubung Ibu Alia sedang ada urusan, beliau tadi sudah ada sebenarnya sejak jam 8.30, tapi karena ada kendala beliau sehingga beliau minta izin keluar sebentar dan berjanjikan kembali, tapi sampai sekarang belum kembali juga, sehingga saya berinisiatif untuk segera memulai saja untuk lebih menghargai waktu yang mudah-mudahan bisa lebih efektif dan efisien kita manfaatkan pada kesempatan pagi kali ini. Adik-adik sekalian, sebagai pengantar, dinamika politik Sunni Syiah pada pagi hari ini adalah sebuah perjalanan panjang sejarah yang ada sejak awal Islam, ya, yang kemudian lebih naik level konfliknya, yang awalnya mungkin hanya ada pada level teologis, lalu kemudian bergerak ke ranah negara, mulainya mungkin di zaman Utsmaniyah, ya, Utsmaniyah dengan orang-orang Syafawiyah. Ini lebih terlihat, kalau sekarang mungkin lebih kelihatan bagaimana Iran dan Turki atau Saudi, ya, yang kemudian berkonflik. Kita akan lebih banyak membedah ini pada kesempatan pagi hari ini dengan oh ya, Ibu Nur Alia Zainal sudah hadir. Maaf Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa ada kata sambutan dari Ibu Kaprodi sebelum materi ini dimulai, Bu? Boleh. Oh iya, saya persilahkan dulu kepada Ibu Nur Alia Zainal untuk memberi kata sambutan. Ya, Silakan. terima kasih Pak Sekjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Senang bisa bertemu lagi walaupun di Zoom.
Terima kasih atas kesediaan Kak untuk bisa hadir di kelas pemikiran politik Islam ini. Walaupun kami terbuka untuk siapa mahasiswa lain yang tidak mengambil mata kuliah ini. Alhamdulillah kegiatan seperti ini masih bisa kami laksanakan untuk membawa mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi dari para ahli-ahlinya, supaya mahasiswa itu tidak hanya dari dosennya saja, dari dosen lain di luar UIN juga harus mereka bisa dapatkan ilmunya. Alhamdulillah ini corona bisa memberikan hikmah yang besar, yang tadinya mungkin kita bisa susah sekali untuk menghadiri seminar-seminar nasional karena kita harus ke sana kemari, tapi dengan adanya aplikasi yang terus dikembangkan sehingga memudahkan kita semua untuk bisa bertemu di online dan membuat kita semakin wawasan keilmuan kita ini semakin luas gitu dengan adanya webinar-webinar online seperti ini. Buat mahasiswa disimak baik-baik karena belum tentu apa yang disajikan di kelas itu ada penjelasannya oleh Pak Ahmad Sahida, karena beliau ini ada 2 bukunya kalau tidak salah terkait dengan politik Islam di Timur Tengah. Ya, saya punya 1, yang satunya belum, satu hard copy, 1 soft file. Jadi politik di Timur Tengah ini kan luar biasa, sampai sekarang pun bergejolak gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kan kita Islam ini kan rahmatan lil alamin, tetapi kenapa justru di Timur Tengah ini Islam sepertinya hadir tidak seperti yang diharapkan oleh Al-Quran dan hadis gitu. Jadi apakah memang mempolitisasi Islam ini kemudian justru membawa kepada konflik. Ini yang mungkin bisa yang saat ini kita selalu lihat secara langsung dari berita gitu kan, yang Suriah yang sampai sekarang tidak selesai, Yaman, Arab Saudi yang tidak selesai, padahal kita sama-sama Islam. Kenapa kemudian justru yang hadir bukan perdamaian tetapi konflik? Nah, itu akan dijelaskan mungkin lebih luas lagi dari apa yang saya katakan ini oleh Bapak Ahmad Sahida. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sahida yang mau berkenan untuk hadir di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang telah memberi kata sambutan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kepada Bapak Ahmad Sahida. Kami persilahkan. Silakan Pak Dokter. Baik, saya share dulu PowerPoint-nya. Yang terlalu ribet. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia, saya mengingat Bu Lia. Panggilan lebih dekat rasanya Bu ya, dan juga Pak sudah diundang untuk dinamika politik Syiah Sunni di Timur Tengah. Jadi tahun lalu sudah kembali silaturahim, tetapi offline ya. Kali ini silaturahimnya melalui online karena pandemi COVID-19. Saya menyebutnya bahwa COVID-19 ini membuat kita melakukan lompatan peradaban gitu. Jadi pada sisi yang lain dampak negatifnya adalah
ekonomi kita anjlok, interaksi sosial kita, mobilitas sosial kita itu kemudian sangat terbatasi, tetapi memaksa kita untuk melakukan lompatan peradaban, memindahkan sebagian besar aktivitas itu dari offline ke online, sehingga saya menyebutnya COVID-19 ini salah satu dampaknya adalah ada lompatan peradaban yang kita lakukan umat manusia. Sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas, jarak tidak lagi menghalangi, saya kira gitu, untuk termasuk dengan adanya webinar pada kesempatan kali ini, pagi kali ini, jam 8 lewat waktu Jogja, jam 9 lewat tentu waktu maka bagian tengah. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan dinamika politik Syiah Sunni di Timur Tengah. Ini sebenarnya kajiannya yang dulu saya tulis tesis 2011, kemudian saya kembangkan lagi, saya update lagi, yang kembali baru terbit bukunya, judulnya Syiah Sunni dalam Konstelasi Politik Timur Tengah. Mungkin Budia karena sudah punya soft copy-nya bisa di-share ke teman-teman mahasiswa untuk membaca lebih dalam, saya kira. Karena hampir semua yang saya sampaikan di sini ada di dalam buku itu. Di YouTube-nya ada, Bu, saya kemarin ada di YouTube ada untuk berdalam. Baik. Nah, saya mengkaji Syiah Sunni di Timur Tengah ini bukan aspek teologinya, karena saya kira saya bukan orang yang tepat untuk mengkaji aspek teologinya. Orang-orang UIN saya kira yang lebih tepat untuk mengkaji dari aspek teologi. Saya mengkajinya dari aspek hubungan internasionalnya. Jadi, makanya sampai sekarang saya belum melihat ada buku yang mencoba melihat misalnya ya di Indonesia yang aspek HI dari Syiah Sunni itu. Makanya saya berangkat dari situ. Akan saya coba kita latar belakangnya sebenarnya adalah kalau kita bicara Syiah Sunni dan ini terkait dengan sejarah pastinya. Jadi saya menyebutnya di Timur Tengah, menurut saya ada 3 konflik yang saya sebut itu dengan permanen konflik. Ketiga permanen konflik itu salah satunya adalah konflik Syiah Sunni. Kedua adalah konflik Kurdistan. Jadi kalau konflik suku Kurdi itu mungkin nanti juga kapan-kapan bisa dibahas juga, Bu, saya kira tentang suku Kurdi itu. Yang ketiga adalah konflik Israel Palestina. Ini saya menyebutnya, saya memberikan term itu di permanent konflik. Karena kita nggak tahu sampai kapan konflik ini akan berakhir gitu. Betul. Kita kaji solusinya apa, ya saya kira agak sulit gitu. Karena persoalan teologis, persoalan ekonomi, politik itu masuk di dalamnya, sehingga menjadi konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, termasuk konflik Syiah Sunni ini menurut saya dia termasuk konflik yang permanen, karena kalau kita baca konfliknya itu pasca Nabi meninggal itu sudah benih-benih konflik itu sudah muncul dan sampai sekarang itu masih terus berlangsung gitu. Jadi sudah berapa abad konflik ini berkepanjangan di Kalau Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa dunia Islam tidak bisa mengeluarkan dirinya dari kotak itu, kotak Syiah dan kotak Sunni itu kita tidak bisa gitu mengeluarkan diri kita, sehingga ini akan terus menjadi konflik. Dalam dinamika Timur Tengah saya kira juga sama gitu, ada kotak itu dan kita tidak bisa keluar dari kotak itu, selalu terperangkap pada kotak itu. Nah, kalau kita baca sejarahnya adalah sebenarnya konflik ini berawal ketika Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, kemudian
hanya bertepatan dengan 6 Juni 632 Masehi, dan sekarang sudah 2020, itu sudah sangat lama sekali. Sudah kurang lebih berlangsung 15 abad lamanya konflik. Kalau kita baca sebenarnya konflik ini sangat sederhana. Itu karena Nabi tidak meninggalkan wasiat, pesan yang menunjuk siapa di antara 4 sahabat dekatnya yang menjadi khalifah menggantikan dirinya. Jadi dari situ sebenarnya. Maka setelah Nabi wafat, tentu muncul pertanyaan siapa yang lebih berhak menggantikan Nabi sebagai khalifah gitu. Tetapi kemudian musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah Abu Bakar sebagai khalifah dari kalangan Ansar dan Muhajir. Nah, persoalannya di sini karena simpatisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu merasa bahwa yang lebih berhak sebenarnya menjadi khalifah menggantikan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Surabaya. Ini dari situ awal konfliknya. Ada beberapa alasan yang ditafsirkan, yang dipahami misalnya oleh Ali bahwa yang berhak menjadi khalifah menggantikan Nabi adalah Ali, karena Nabi pernah mengatakan kalau suatu saat saya meninggal, umatku tidak akan tersesat kalau dia berpegang pada 3 hal. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga aku. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah menantunya. Nah, ini kemudian ditafsirkan tadi bahwa yang berhak sebenarnya secara tidak langsung Nabi menunjuk, memberikan wasiat kepada Ali sebagai penerusnya. Tetapi ini kan kembali dari yang hari ini kan saya kira Indonesia kita mayoritas Sunni itu mengatakan ya, ketika Nabi tidak menunjuk memberikan wasiat ke siapa yang menggantikan dia, maka itu sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi memberikan ruang kepada masyarakat itu untuk bermusyawarah. Misalkan karena tahu antri. Itu yang latar belakangnya saya kira. Jadi konflik ini berawal dari tafsir politik saya kira yang berbeda ketika Nabi wafat, dan sampai sekarang konflik ini itu terus berkepanjangan berlangsung di Timur Tengah. Nanti pada bagian akhir akan saya jelaskan bagaimana peta politik di Timur Tengah hari ini terkait dengan Syiah Sunni. Oke, kemudian mari kita melihat perbandingan antara Syiah dengan Sunni. Jadi sebenarnya kalau kita baca sejarahnya ya pada awalnya itu sebutannya kalau pengikut Ali Syiah hari ini disebut dengan Syiatul Ali, dan pengikut Abu Bakar Mu'awiyah itu disebut dengan Syiatul Mu'awiyah, tapi hari ini ya kita hanya mengenal Syiah. Kalau dari segi etimologinya, kebahasaannya berarti itu dia pengikut, pendukung, dan pembela yang mengarah kepada ide atau individu dan kelompok tertentu atau Ali dan ahli bait. Jadi Syiah dipahami seperti itu, jadi pengikut Ali. Maka saya kira kalau ada yang sering ikut kajian-kajian misalnya di kelompok-kelompok Syiah, maka itu sangat kuat sekali memang dalam tanda petik pengkhususannya terhadap Ali itu luar biasa, dan khalifah yang diakui kan hanya Ali gitu. Abu Bakar dianggap merampas hak Ali untuk menjadi khalifah. Jadi sejarahnya begini, tetapi sekali lagi kalau sejarahnya saya ini hanya mengantarkan kita untuk membaca bagaimana pemetaan politik di Timur Tengah hari ini. Ini pengertian harfiahnya. Jadi ya saya kira dunia Islam hari ini yaitu mayoritas Sunni, dan Syiah itu ya hanya di Indonesia ada, tetapi saya kira
itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Dia hanya dominan di Iran, di Irak, dan di beberapa negara, di Bahrain juga iya. Oke. Nah, kalau kelompok-kelompok Syiah ya saya kira juga di dalam kelompok Syiah ada kelompok Syiah yang garis keras dan ada yang moderat. Gitu. Ini yang kita baca sehingga kadang-kadang kalau kita tidak pahami Syiah ya kita menyamaratakannya semua, tetapi juga sebenarnya ada yang disebut dengan Syiah Gulat. Ini yang sangat ekstrim dan dia termasuk yang dianggap keluar dari Islam. Tapi kalau kita di Indonesia kan seolah-olah melihatnya Syiah ini semua keluar dari Islam. Kemudian ada Syiah Ismailiyah yang sejak wafatnya Imam ke-7, Ismail bin Ja'far, tidak lagi memandang perlu adanya imam lain. Jadi ini saya kira. Nah, kemudian ada ada Saidiyah dan ada Syiah Isna Asy'ariyah. Ini saya kira yang dominan yang terakhir ini. Nah, ini saya kira nama-nama ke-12 imam bisa dilihat. Ada Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Husain. Jadi ada Muhammad Al-Baqir dan seterusnya, ada 12 imam ini. Nah, kalau kita melihatnya dari penyebaran geografisnya. Jadi sekali lagi Syiah di dunia tidak terlalu banyak sebenarnya populasinya secara menyeluruh. Dia hanya dominan di beberapa negara di Timur. Dia di Irak itu memang kalau di Iran dia jumlahnya kurang lebih 90%. Jadi di Iran itu memang kuat sekali Syiah di sana gitu, karena dia jumlahnya kurang lebih 90%. Di Irak dia 60%. Di Suriah hari ini nanti akan saya jelaskan juga itu hanya sedikit sebenarnya dia, tetapi dia menjadi rezim gitu. Jadi di Irak dia menjadi mayoritas 60%, tapi pada zaman Saddam Hussein justru dia tidak mendapatkan, bukan bagian dari rezim gitu, justru selalu menjadi korban politik. Nah di Bahrain dia 70% gitu, dan di Arab Saudi cuma 10%, dan di Mesir juga cuma 10%. Jadi kira-kira begini. Nah kita di Indonesia saya nggak tahu persis persentasenya, tetapi sangat sedikit meskipun ada saya kira gitu. Kelompok Syiah Sunni. Nah ini penyebaran geografisnya di Timur Tengah. Nah mari kita melihat perbedaan Syiah Sunni. Jadi ini menurut Hamid Enayat, salah satu yang kami konsen dalam kajian-kajian dunia Islam orang Barat, mengatakan sebenarnya kalau kita membaca sejarahnya sejak awal tadi, perbedaan Syiah Sunni tidak berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok Islam pada awalnya. Ya karena hanyalah persoalan siapa yang lebih berhak menggantikan Nabi sebagai khalifah, kan hanya di situ sebenarnya berangkatnya. Jadi tidak berkaitan dengan sifat Tuhan, fungsi Rasul, atau cara mencapai keselamatan manusia. Tidak berkaitan dengan kewajiban pokok seorang muslim, sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Itu tidak terkait dengan itu. Menurut Hamid Henaya, sejarahlah yang melahirkan pertengkaran ritual menurutnya. Ideologi dan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu. Maka kalau kita melihat Syiah hari ini, maka pasti kita akan melihatnya dari kewajiban pokok seorang muslim itu. Sholat, misalnya ada yang mereka kalau sholat 3 waktu, ada juga yang kalau sholat dia harus di Batu Karbala itu, kalau ada yang pernah berinteraksi dengan kira-kira begitu. Nah kalau kita kelompok Sunni itu kan ya dimanapun bisa sholat. Nah kadang mereka punya
bawa batu kemana-mana, dan kalau sholat seolah-olah sholatnya itu kemudian diterima oleh Tuhan kalau dia sujud di atas batu Karbala. Padahal batu Karbala itu kan hanyalah satu peristiwa politik di mana Hasan dan Husain itu dibunuh secara tidak manusiawi oleh Muawiyah itu. Tetapi ini kemudian menjadi simbolisasi ritual keagamaan. Maka ini menurut Hamid Henayat, ini sejarah sebenarnya. Mungkin doktrin politik itu terhadap pengkultusan Ahlul Al-Bait itu yang membuat sehingga seolah-olah orang yang sholatnya diterima yang sujud di situ. Sekali lagi pada awalnya itu tidak terkait dengan itu. Syiah Sunni itu persoalan awalnya, benih awalnya sebenarnya hanyalah siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai khalifah. Persoalannya di situ. Kelompok Ali mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar. Karena seperti saya katakan tadi. Tapi kelompok Abu Bakar juga mengatakan bahwa konstitusi pada saat itu seorang itu bisa menjadi pemimpin kalau usianya di atas 40 tahun. Ali belum cukup 40 tahun. Maka sehingga ketika proses penjaringan kandidat itu kira-kira itu secara otomatis hak Ali gugur. Nah, ini tafsir politik. Jadi sekali lagi pada awalnya menurut Hamid Hidayat itu tidak terkait dengan kewajiban-kewajiban pokok. Tetapi Syiah Sunni hari ini kalau kita melihatnya itu sudah terkait dengan itu. Itu adalah sejarah yang membentuk itu. Misalnya ya waktu Karbala itu hanyalah karena di situ kemudian Hasan Husain dibunuh secara tidak manusiawi oleh kelompok Muawiyah sehingga itu menjadi salah satu simbolisasi dan pengkultusan terhadap waktu Karbala dan Hasan Husain itu. Jadi itu yang bisa kita kritisi. Maka kalau kemudian orang sholatnya harus bisa diterima kalau sholat di situ ya berarti sebagian besar itu sholatnya nggak diterima karena ya Karbala itu hanyalah satu tempat gitu. Nah ini sekali lagi ini doktrin. Jadi kadang-kadang doktrin itu membuat kemudian nalar kritis kita hilang. Nah ini menurut saya banyak yang tidak sepaham misalnya ketika kalau orang yang mengkaji misalnya pemikiran Karl Marx ketika dia mengatakan agama itu candu, tetapi menurut saya dalam beberapa hal itu kritik juga karena kadang-kadang ketika doktrinasi agama itu terlalu kuat itu orang yang kecanduan itu kan nalar kritisnya hilang. Nah ini yang terjadi saya kira gitu. Ya termasuk hari ini saya kira kan terjadi pengkultusan terhadap figur-figur tertentu. Ya kan? Misalnya seolah-olah kalau Habib itu tidak ada kesalahannya, itu nggak benar juga. Itu pengkultusan saya kira gitu. Kita paham. Nah ini yang kalau kita baca, menurut Buya Syafi'i mengatakan ini misguided Arabism, dia memberikan istilah gitu. Misguided Arabism. Jadi kalau kita baca sejarah keempat khalifah itu kan hanya satu yang meninggal dengan tidak terbunuh. Tiganya itu kan terbunuh semua. Tapi ini tidak bisa kita lihat bahwa Islam ini adalah kultur orang Arab kalau dalam bahasa Buya Syafi'i ini bukan Islam, ini adalah kultur orang Arab yang berpolitik. Nah, kita tidak bisa membedakan kadang-kadang. Oke, jadi ini. Nah, mari kita melihat pandangan politiknya. Pemikiran politik Syiah itu menganut konsepsi imamah. Dan imam itu maksum, tidak bercacat. Jadi, seorang imam itu adalah anugerah Tuhan. Menolak konsepsi pemilihan umum, alasannya manusia sejak dulu itu suka berdebat dan tidak akan pernah sepakat tentang apapun. Jadi, konsepsi pemikiran politik Syiah yang saya kira berbeda itu adalah dia menganut konsepsi imamah. Jadi seorang imam itu adalah yang tidak bercacat, tidak dia maksum gitu. Karena dia adalah anugerah Tuhan. Maka kalau kemudian kita dalam ranah politik ini dibawa ke dalam politik yang demokratis, justru
ada defisit demokrasi, karena dalam demokrasi itu selalu, menurut saya sederhananya, demokrasi itu adalah selalu melihat itu ada ruang-ruang dia bersalah sehingga harus dikontrol. Jadi demokrasi sebenarnya adalah ruang di mana masyarakat itu bisa mengontrol pemimpin karena sadar bahwa kadang dia khilaf, sehingga demokrasi memberi ruang kepada pemimpin untuk selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat sehingga kebijakannya selalu terarah kepada masyarakat. Tetapi kalau kemudian pemikiran politik Syiah, ya dia seorang maksum itu tidak bercacat. Kalau dia nggak bercacat, dia nggak berbuat dosa, maka nggak perlu dikontrol. Maka tidak perlu ada trias politika untuk mengontrol kekuasaan satu sama lain. Ini saya kira dalam hal ini. Tapi di Iran kemudian oleh Imam Khomeini dibuat konsep wilayatul faqih itu demokrasi dalam perkembangan politik Syiah, tetapi sekali lagi oleh Barat itu tidak dianggap demokratis. Tapi menurut saya ini menarik juga. Saya tertarik untuk kemudian melakukan kajian itu terkait dengan demokrasi di Iran. Pengen untuk riset langsung ke sana, apakah kemudian misalnya kalau bicara bahwa demokrasi itu salah satunya ada media-media alternatif, tersedianya media-media alternatif dalam memberitakan, dalam pemberitaan itu, saya ingin mengetahui apakah kemudian media-media nasional di Iran itu bisa mengkritisi wilayatul faqih gitu. Tapi kalau dia mengkritisi berarti dia tidak dianggap bercacat lagi. Tapi apakah hanya sebatas presiden aja gitu yang bisa dikritisi di demo? Itu menarik sebenarnya untuk kajian-kajian berikutnya. Nah, saya tertarik untuk melakukan itu ke depannya. Nah, jadi ini saya kira pandangan politik Syiah yang bisa kita baca. Nah, kalau kemudian pandangan politik Sunni, dia mengakui bahwa pendapat mayoritas dengan sendirinya adalah benar. Jadi saya kira ini sejalan dengan demokrasi kalau kita melihat. Dan berpegang pada sabda Nabi, jadi dasarnya juga ada umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kekeliruan itu. Dan Sunni mengembangkan strategi pemisahan radikal antara otoritas agama dan otoritas politik. Jadi ya mungkin kalau dulu Novalis Majid mempopulerkan sekularisasi, nah sebenarnya itu lebih dekat ke pandangan-pandangan politik Sunni. Gitu. Jadi dalam artian dia tidak melihat seorang pemimpin politik itu sebagai pemimpin agama itu dua hal yang terpisah gitu. Oke, jadi nah kalau kita baca konflik politik Syiah Sunni ini sebenarnya saya katakan tadi konflik yang sudah sangat lama sekali, konflik yang berkepanjangan, sehingga saya menyebutnya adalah the permanent conflict. Jadi setelah hancurnya Umayyah di Damaskus misalnya di Suriah, Abbasiyah membumi hanguskan segala hal yang berbau Umayyah. Jadi dan salah satu keturunan Bani Umayyah Ad-Dakhil itu Muawiyah bin Hisham berhasil meloloskan diri ke Andalusia Spanyol. Jadi ya kalau kita ini kan di Spanyol yang terkenal dengan sepak bolanya itu ya pernah ada sejarah kebesaran Islam di sana. Jadi, nah dinasti dalam peradilan itu ya ada dinasti Fatimiyah yang terdiri pada 1909 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Jadi ini saya kira salah satu dinasti cabang Ismailiyah yang juga disebut dengan Ismailiyah Fatimiyah, dari Afrika Utara kemudian ke Mesir dan menjadi satu kota besar di dunia. Ini salah satu dinasti yang beraliran Syiah sebenarnya yang pernah ada, tetapi tentu tidak sebesar dengan Abbasiyah dan Muawiyah Abbasiyah dan juga Ottoman saya kira.
Nah, Salahuddin Alayubi mungkin kita semua tahu berhasil mengakhiri masa kejayaan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171. Jadi ya sampai di situ aja. Jadi hanya kurang lebih 2 abad ya, dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah itu pernah ada. Gitu. Nah, mari kita melihat negara-negara Syiah Sunni. Gitu. Jadi yang unik menurut saya dan menarik kalau kita mengkaji Syiah Sunni adalah ada negara yang mayoritas Syiah tetapi resimnya Sunni. Ada negara yang mayoritas Sunni tetapi resim politiknya Syiah. Ini oke, kalau kemudian ya di Timur Tengah misalnya tentu di Iran, Bahrain dan Irak mayoritas. Kalau dengan sistem politiknya di Iran ya dan Hizbullah Lebanon. Kemudian kalau Sunni yang mayoritas ya Arab Saudi, Mesir dan Suriah. Dan sistem politik kita misalnya ya Mesir, Arab Saudi dan di sini termasuk Indonesia. Di mappingnya yang saya coba buat dari hasil kajian saya selama ini terkait dengan Timur Tengah. Nah, bagaimana kemudian Timur Tengah langsung ke jadi pasca revolusi Islam Iran 1979 maka ketegangan politik Syiah Sunni di Timur Tengah itu semakin kuat gitu. Jadi keberhasilan Imam Khomeini menggulingkan Reza Shah Pahlavi di Iran, sehingga ini yang peristiwa yang kita sebut dengan revolusi Islam Iran 1979 itu menghadirkan euforia luar biasa atas Islam sebagai simbol dari kemenangan Islam terhadap Barat. Nah, artinya Imam Khomeini menjadi salah satu simbol dari kemenangan dunia Islam dipandang dalam menghadapi Barat. Tetapi peristiwa ini menghadirkan ketakutan-ketakutan bagi negara-negara Sunni di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Mesir yang mayoritas tadi. Ada ketakutan dari Arab Saudi bahwa Iran di bawah Imam Khomeini akan menyebarkan paham Syiah di Timur Tengah. Jadi ada ketakutan Imam Khomeini ketika dia mendapatkan dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang berhasil melawan Barat, euforia kemenangan Islam terhadap Barat itu diinikan kepada Khomeini, maka ada ketakutan dari Arab Saudi bahwa ini menjadi momentum bagi Arab Saudi untuk menyebarkan paham-paham Syiah di Timur Tengah. Jadi ada ketakutan itu. Maka dalam yang saya baca, beberapa yang saya baca bahwa sebenarnya perang teluk yang terjadi antara Iran dengan Irak pada tahun 1988 ini adalah upaya dari kelompok-kelompok negara-negara Sunni sebenarnya untuk melumpuhkan kekuatan Iran atau paling tidak membuat Iran tidak punya waktu untuk menyebarkan paham-paham Syiah di Timur Tengah. Jadi ada yang bahwa ini sebenarnya ada kelompok-kelompok provokasi dan sengaja supaya Iran ini kan 1980 Iran revolusi Islam Iran tahun 1979. Jadi sehingga Iran tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk menyebarkan paham itu sehingga Syianisasi di Timur Tengah kemudian tidak terjadi. Dan ini yang terjadi. Maka sampai saat ini saya kira hubungan Iran dengan Arab Saudi tidak harmonis dan selalu ada kontestasi politik antara Iran dengan Arab Saudi sampai hari ini. Nah, kita langsung lompat ke pasca di Arab Spring. Jadi ketika terjadi revolusi Islam Iran, hubungan Mesir dengan Iran itu juga hubungan diplomatiknya itu retak, apalagi Iran misalnya dengan Arab Saudi. Tetapi kemudian pasca di Arab Spring,
ketika terjadi revolusi, terjadi demonstrasi yang menggulingkan Husni Mubarak, dan 1 tahun kemudian 2012 ada pemilihan presiden yang menang adalah kok saya lupa yang presiden terpilih yang dari kelompok Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi. ya, Dr. Mursi. Said Nursi. Muhammad Mursi. Hubungan Iran dengan Mesir itu sudah mulai dibangun gitu. Jadi ya karena dianggap bahwa bagaimanapun juga Muhammad Mursi dia adalah kader yang sudah lama di Ikhwanul Muslimin. Dia bukan apa ya yang numpang lewat untuk mendapatkan, tetapi dia memang kader yang jenjang karirnya di Ikhwanul Muslimin, sehingga ini bisa menjadi momentum bagi Iran sebenarnya untuk membangun aliansi politik yang lebih kuat. Makanya saya mengikuti betul pada saat itu Mursi ketika dia dilantik pada bulan Juli 2013 apa ya kalau nggak salah, Juli 2012. Ya, dilantik awal Juli 2012, negara yang pertama yang dikunjungi oleh Muhammad Mursi pada saat itu adalah Cina. Dari Cina dia kemudian ke Iran. Jadi ini bisa dibaca sebenarnya arah politik Muhammad Mursi untuk membawa Mesir kemana pada saat itu. Yang jelas dia lebih dekat ke Iran pada saat itu. Negara yang pertama yang dikunjungi adalah Cina dan kemudian Iran, bukan Amerika Serikat dan juga bukan Arab Saudi. Ini tentu menghadirkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan menghadirkan kekhawatiran bagi Arab Saudi karena ada kontestasi politik antara Iran dengan Arab Saudi di Timur Tengah. Saya katakan tadi bahwa perang Teluk itu sebenarnya tidak lepas dari kontestasi itu. Maka Desember 2012 itu sudah mulai muncul gejolak politik sampai kemudian Mursi jatuh pada Juni 2013. Saya mengikuti itu. Nah, Iran dengan Arab Saudi ada kontestasi politik yang terjadi baik sebelum di Arab Spring dan itu pasca di Arab Spring itu juga masih ada kontestasi politik. Jadi dua negara ini saling memperebutkan pengaruh. Ada aliansi politik yang terbangun di kawasan Timur Tengah, negara-negara yang beraliran dengan yang resim anti Amerika Serikat dan yang resim Sunni dan pro Amerika Serikat. Ada Arab Saudi saya kira yang memimpin untuk pro Amerika Serikat dan dia kelompok Sunni karena dia termasuk yang kuat. Jadi ada kontestasi itu. Kita bisa melihatnya dalam saya menekannya di sini. Ini di dalam konflik Suriah misalnya ini nyata sekali. Di atas saya sampaikan bahwa dalam kasus Suriah itu kelompok-kelompok Syiah Alawiyah itu hanya 10%, tetapi dia menjadi resim politik. Jadi di Suriah kelompok Syiah itu hanyalah 10%, tapi dia menjadi resim politik. 90% itu ya hampir 90% adalah Sunni gitu. Tetapi Sunni tidak menjadi resim politik di sana. Nah, dalam konflik Suriah kita bisa melihatnya di sini mappingnya ini bisa dilihat. Mappingnya bisa dilihat bahwa Socialism State dan Iran itu dia berafiliasi dengan Rusia dan Tiongkok. Jadi dan Rusia, Tiongkok dan ada Iran di sana itu dia mendukung rezim Bashar al-Assad. Jadi apapun itu dia selalu mendukung rezim politik Bashar al-Assad. Bagi Rusia tentu adalah kontestasi politik pengaruh antara Amerika Serikat dengan Rusia, tetapi bagi Iran adalah Suriah adalah
salah satu negara yang aliansi politiknya di mana resimnya itu adalah Syiah. Jadi ketika Suriah ini atau tidak Bashar al-Assad tergulingkan, maka Iran akan kehilangan satu partnernya dari resim politik yang beraliran Syiah. Makanya Arab Saudi itu dengan Amerika Serikat itu selalu dia dalam hal ini membackup oposisi. Jadi karena oposisi ya mayoritas adalah kelompok-kelompok Sunni. Tujuannya apa ya? Merasa bahwa di dalam kasus dalam dinamika politik Suriah, Sunni itu mayoritas, tetapi kenapa dipimpin oleh kelompok Syiah? Gitu. Maka ini kesempatan sebenarnya untuk menggulingkan resim yang Syiah dan menggantinya dengan resim yang dari kelompok Sunni. Nah, Iran juga ya tetap bertahan, dia ingin mempertahankan, Rusia juga ingin mempertahankan karena berbagai kepentingan politiknya. Jadi dari sini sebenarnya terlihat sekali bagaimana kontestasi politik antara Syiah dengan Sunni di kawasan Timur Tengah itu sangat jelas sekali. Dalam kasus Lebanon misalnya, kasus Houthi juga itu bisa kita lihat sekali. Houthi didukung oleh Iran yang itu dan tapi Arab Saudi tidak. Nah ini bisa kita lihat di situ peta-petanya. Ingin saya katakan bahwa dalam dinamika politik di Timur Tengah, Syiah Sunni itu bukan sekedar aliran politik, tetapi dia mempengaruhi peta politik dan hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Dan kontestasi politik antara negara-negara yang dipimpin oleh resim Syiah dan negara-negara yang dipimpin oleh resim Sunni. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinamika politik Syiah Sunni di kawasan Timur Tengah. Terima kasih Bu Alia dan Bapak Moderator. Saya kira itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Saida yang telah memaparkan pemikiran beliau tentang bagaimana dinamika konflik Sunni Syiah di kawasan Timur Tengah. Kepada adik-adik sekalian yang ingin berdiskusi dengan beliau tentang tema ini, kami persilahkan raise hand, lalu saya persilahkan untuk bertanya. Sebenarnya saya juga ada sedikit pertanyaan Pak Dokter terkait dengan ini masalah Sunni Syiah yang agak unik menurut saya di Timur Tengah. Kasusnya Armenia Azerbaijan. Itu menarik menurut saya karena yang setahu saya Azerbaijan ini kan adalah negara Syiah ya. Tapi uniknya orang Iran, negara Iran itu memberi dukungan militer ke mereka, begitu juga orang Turki. Artinya di situ ketemu antara orang Turki dengan Iran, yang Turki ini Sunni, sementara Iran ini Syiah, ketemu kepentingannya di Azerbaijan. Bagaimana menjelaskannya itu Pak Dokter? Terima kasih. Masih ada mungkin? Silakan kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya. Bertanyalah. Ini kita sudah datangkan dosen yang fokus studinya ke situ, tapi tidak ada yang bertanya gimana? Ada bertanya? Ya, kalau enggak saya jawab saja dulu Bu. Kalau Ya. Baik, baik, terima kasih dalam kasus sebaiknya. Jadi memang kalau kita baca perkembangan dinamika politik Timur Tengah itu hari ini muncul 3 kontestan itu. Turki ya salah satunya. Turki kan dia secara ekonomi kuat dan
teknologi juga kuat. Ini pengetahuannya bagus, saya kira. Sehingga hari ini dalam dinamika politik Timur Tengah bukan hanya Iran dan Arab Saudi lagi yang berkontestasi, tetapi Turki sudah muncul sebagai salah satu dia menjadi salah satu pemain yang penting dan juga mencoba untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Gitu. Saya mengikuti pasca di Arab Spring, ya Erdogan itu sangat aktif sekali mengambil inisiatif membangun komunikasi politik dalam merespon misalnya ada Arab Spring pasca 2010. Karena Erdogan punya mimpi untuk menjadi pemimpin dari negara-negara Arab. Cuman persoalannya adalah Turki ini kan dia bukan Arab, bukan bukan Persia juga. Maka dia dukungan dia tidak terlalu masuk dalam kotak Syiah kalau dukungannya dia, tetapi pada aspek kepentingan politik. Jadi saya membacanya begitu. Kalau Iran ini kan dia jelas kotaknya. Jadi, tetapi yang jelas bahwa Turki hari ini sudah muncul sebagai salah satu kontestan yang mencoba mengganggu pengaruh dari Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah itu. Jadi cuma kalau ya sekali lagi Turki dia tidak pada kotak Syiahnya itu, tetapi dia melihat kepentingan politiknya. Makanya dia bisa cair, tetapi di satu sisi itu loyalitasnya tidak sekuat. Kalau Iran misalnya apapun yang terjadi, rezim Bashar al-Assad itu akan selalu di backup gitu. Apapun yang terjadi. Nah, kalau kemudian Erdogan, Turki ya dalam beberapa misalnya di kasus di perbatasan antara Iran dengan Turki, ya, Turki kan kadang-kadang mengganggu yang dianggap mengganggu kedaulatan Suriah gitu, sehingga hubungan antara rezim Suriah dengan Erdogan itu sering tegang. Jadi saya melihatnya dia pada aspek ekonomi politiknya bermain. Jadi dia bukan pada aspek ideologi mazhabnya dia. Nah, kalau kemudian kita lihat antara Iran dengan Turki dengan Arab Saudi kan jelas dia pada kotaknya itu dia jelas gitu. Kalau saya membacanya begitu. Saya begitu, Pak. Silakan kalau masih ada. Terima kasih. Ayo, ada yang lain? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya tentang ini. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan, tapi Dosennya ini sudah buka pertanyaan, masa mahasiswanya tidak bertanya? Siapa itu? Silakan bertanya lah. Ini rata-rata semester berapa, Bu, anunya? Semester 5. Oh, semester 5 ini. Ya. Ini yang paling tua ini semesternya. Oh, belum ada lulusan ya anunya? Iya, baru Pak. Ini yang dulu kita waktu datang ini. Oh iya, masih sama. Ya silakan teman-teman kalau. Tapi nanti kan bukunya bisa kita share aja Bu yang PDF. Iya, nanti saya share ke saya sudah share juga ke Pak Abi, sudah nanti share di kelasnya masing-masing. Dibaca. Saya kira detailnya lebih di situ ya. Data-datanya itu lebih lengkap di situ, saya kira di dalam membaca Timur Tengah. Tapi bagus mungkin jadi pertanyaan itu Pak, kenapa itu Arab tidak pernah bersatu? Iya. Arab itu tidak pernah bersatu. Ada organisasi kawasan, tapi kalau kita lihat itu organisasi kawasan, kalau ketika mereka bertemu selalu saja bertengkar, tidak pernah ada ketemu bahwa mereka mau bikin apa kan, tidak sama dengan kita ini yang ada ASEAN tapi jalan gitu. Mereka itu ada Liga Arab tapi tidak jalan. Nah, itu kan juga bikin organisasi kawasan tapi justru di dalamnya tidak menjembatani kepentingan semua
anggota organisasi. Ini kan juga menjadi pertanyaan juga. Dari dulu, dari awal mungkin berdirinya Liga Arab itu perang Irak-Iran, perang Teluk itu kan tidak bisa diselesaikan di kawasan di organisasi itu, justru ya mencari pemenang saja gitu kan. Padahal jelas-jelas itu Islam mengajarkan aslihu baina akhawaikum kan begitu. Tapi kenapa justru kita yang muslim ini yang susah melaksanakannya itu kan jadi pertanyaan juga itu terkait mana yang tadi misalnya kita tidak ada hubungan ideologi, tidak ada pembahasan ideologi apa dan sebagainya. Tapi kan Islam itu kan ada di situ. Nah, kenapa kemudian ketika masuk dalam politik itu agak susah untuk diimplementasikan? Apakah memang orang Arab ini memperjuangkan kepentingannya itu lebih besar gitu daripada bagaimana menjalankan apa yang... Ya, baik, ya saya memang melihat kultur politik di negara-negara Arab itu berbeda gitu dengan, makanya Buya Sapi itu dia mengatakan Islam begini misguided Arabism gitu. Jadi jangan kita melihat bahwa yang Arab itu Islam. Jadi antara orang Arab dengan Islam itu dua hal yang harus kita lihat secara terpisah gitu. Makanya kultur politiknya juga jangan kita melihat itu kultur politik Islam gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dari 4 khalifah itu sebenarnya hanya satu yang hanya Abu Bakar yang meninggal dengan tidak terbunuh. 3-nya itu kan terbunuh. Itu menunjukkan bahwa kejam, tetapi jangan dilihat itu sebagai Islam, itu dilihat sebagai kultur politik orang Arab. Jadi harus kita melihatnya sebagai kultur politik orang Arab. Ya memang ashabiahnya kan sangat kuat ya. Jadi dari sektenya itu sangat kuat, harus dari dia. Nah, kedua, saya melihatnya bahwa ya ini pengaruh ideologi atau ya mazhab keagamaan itu sangat kuat membayang-bayangi dinamika politik dan hubungan bilateral di negara-negara Arab. Maka misalnya Arab Saudi dia merasa sebagai jantungnya orang-orang Arab, kan tidak ingin disaingi oleh negara-negara lain itu. Makanya ketika muncul Qatar misalnya yang secara ekonomi dia mulai kuat, kan satu pelopornya untuk mengeroyok Qatar. Dan jelas Arab Saudi juga tidak ingin kalah bersaing dari Iran misalnya, karena Iran adalah dia orang Persia bukan orang Arab. Turki dia nggak jelas, bukan Persia bukan Arab, maka secara otomatis orang Persia tidak akan menerima dia sebagai pemimpin, seperti Gamal Abdel Nasser misalnya dianggap sebagai pemimpin dari negara-negara Arab. Maka ini ada kontestasi politik. Jadi mungkin ininya adalah feodalisme politiknya sangat kuat di sana ini, dan pengaruh ya mazhab keagamaan sangat kuat sekali mempengaruhi hubungan antar negara. Ya kita tidak bisa menafikan ada intervensi pengaruh dari negara-negara superpower sebenarnya yang memecah belah. Kalau misalnya dalam kasus yang terbaru adalah beberapa negara Arab yang mencoba menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel, yaitu tidak lepas dari intervensi yang sangat kuat dari Amerika Serikat. Karena perjanjian itu yang mereka menandatanganinya kan di Amerika Serikat gitu. Jadi menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab saja dengan Israel itu harus di Gedung Putih gitu. Itu kan ya tanpa harus dijelaskan sudah jelas terlihat bahwa ada pengaruh Amerika Serikat. Dan tingkat ketergantungan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat itu sangat kuat sekali saya kira. Jadi ini yang membuat Amerika bisa
memecah belah misalnya dalam beberapa kasus kalau kita teliti ya, misalnya jatuhnya Muhammad Mursi dalam yang saya kaji itu tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Jadi ketika Mursi, maka sulit karena ada kepentingan luar. Makanya kalau tadi kan peta politik globalnya, aktor global ya ada Rusia dan ada Tiongkok dan ada Amerika Serikat yang ada di sana. Nah ini yang tarik menarik kepentingan negara-negara superpower ini yang membuat mereka ya tentu dalam beberapa hal tidak sepaham, karena ya dinamika politik global saya kira kalau kita kaji memang politik global itu dia sangat realis. Jadi dia sangat realis. Kita misalnya saya mengikuti dulu waktu zaman SBY ketika Amerika PBB menjatuhkan sanksi terhadap Iran, Indonesia memilih abstain gitu. Jadi meskipun mungkin seandainya bisa dalam ininya ya melihat bahwa ini kezaliman terhadap Iran, tetapi memilih abstain itu karena menjaga hubungannya dengan Arab Saudi dan menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Jadi realitas politik global saya kira memang tidak bisa. Makanya ya kenapa negara-negara yang hari ini membuat dalam kasus Palestina misalnya mereka kan tidak bersatu lagi saling. Karena beberapa negara menormalisasi hubungannya karena itu sangat kuat sekali intervensi Amerika Serikat. Dan persoalannya adalah kita belum mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Amerika Serikat, sehingga kita tidak bisa banyak berbuat hal dalam menghadapi kasus ini. Sebagai contoh, misalnya ketika Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Pak Jokowi dan Erdogan yang aktif menjadi inisiator adanya terselenggaranya konferensi tingkat tinggi luar biasa di Istanbul dan mengecam Trump, meminta Trump menarik pernyataan politiknya, tapi kan tidak digubris oleh Donald Trump. Saya bacanya bahwa puluhan kepala negara di sana berkumpul dan itu bagi Trump itu dianggap tidak punya kekuatan sama sekali. Ya itu karena tingkat ketergantungan kita terhadap Amerika Serikat itu masih sangat tinggi, dan negara-negara di Timur Tengah itu saya kira tingkat ketergantungannya sangat tinggi gitu. Jadi ditambah lagi pandangan politik ya global, saya kira itu semua realis. Jadi kita semua saya kira realis gitu. Ini yang terjadi saya kira dalam dinamika politik Timur Tengah, sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan sebenarnya meskipun kita sadar ya itu tidak tepat, tetapi realitas politik memaksakan kita untuk mengambil langkah itu. Saya membaca negara-negara Timur Tengah terperangkap pada aspek ini. Mungkin begitu Bu yang bisa saya jawab. Silakan, masih ada teman-teman. Ini ada pertanyaan ini Pak Dokter. Pertanyaan dari mahasiswa. Apakah konflik Timur Tengah Syiah dan Sunni murni dari perbedaan akidah dan perselisihan politik? Misalnya dalam konflik Suriah, banyak ulama Sunni yang menjadi target dan korban akibat perang yang terjadi. Apakah tidak ada campur tangan aktor lain seperti negara-negara superpower yang sengaja mendesain konflik itu untuk mencapai kepentingannya? Silahkan dijawab. Saya tampilkan PowerPoint saya aja kalau ini. Ya. Ini sudah kelihatan ya? Baik. Jadi saya sudah menjelaskan tadi bahwa kalau kita baca sejarahnya ya si Sunni sebenarnya itu pada awalnya hanyalah persoalan siapa yang menggantikan Nabi sebagai khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarahnya dia menjadi konflik teologi. Nah, tapi pada awalnya dari politik ke teologi, dan teologi ini mempengaruhi politik di Timur Tengah. Jadi dari konflik politik
perbedaan pandangan politik, melahirkan konflik teologi, dan konflik teologi ini mempengaruhi politik di kawasan Timur Tengah hari ini. Nah, dalam kasus Suriah misalnya yang tadi dicontohkan itu, ada banyak aktor yang terlibat, saya kira itu. Ya, di sini bisa dilihat Serikat, ada Rusia dan Tiongkok. Kalau Amerika Serikat dia selalu menjadikan Liga Arab itu sebagai salah satu boneka kecilnya di Timur Tengah. Ada Arab Saudi dan Rusia, ya jelas ini ada Iran. Jadi kalau Rusia dan Amerika Serikat tentu dia adalah soalan ekonomi politik yang bermain, tetapi kalau Iran adalah politik juga, tetapi seperti saya katakan tadi bahwa Iran itu dia mencoba membangun aliansi politik dari negara-negara yang bermazhab Syiah rezimnya. Maka dalam kasus Suriah kuat memberikan dukungan terhadap rezim politik di Suriah agar supaya Bashar al-Assad itu bertahan, karena kalau Bashar al-Assad jatuh, dia digantikan dengan rezim politik yang Sunni, maka kalau selama ini Suriah masuk dalam aliansi politik yang dibangun oleh Iran, maka dia akan bergeser ke aliansi politik yang dibangun oleh Arab Saudi, maka Iran akan menjadi sendirian dalam hal ini. Karena ya beberapa negara yang selama ini misalnya bisa agak keras dengan Amerika sudah mulai jatuh satu persatu. Jadi agak sulit membedakan bahwa ini murni agama semata, tetapi ibaratnya wadah itu di dalamnya ada, ya oke, kalau Iran tentu pertimbangan Sunninya, tetapi pertimbangan ekonomi politik juga tidak lepas dari hal ini yang dibangun oleh Iran. Jadi saya membacanya begitu. Jadi ibaratnya wadah itu, ya di dalam wadah itu banyak gitu. Yang terlibat juga itu sangat banyak. Ada Amerika. Mappingnya saya kira begini. Jadi saya mencoba membuat mapping seperti ini. Dan yang lain saya bisa Oke, jadi ini saya membuatnya, kalau ini yang lebih luas, ini bisa dilihat mapping-mappingnya yang saya coba buat. Jadi misalnya ya ada Rusia, Tiongkok, ini dia membackup rezim di Suriah. Gitu. Ya Rusia jelas bukan orang negara yang pipa minyak dari Suriah langsung ke Rusia. Kalau berganti maka itu sudah jelas tidak bisa dijamin masa depannya. Nah, Amerika Serikat di sini dia memberikan dukungan politik terhadap oposisi nanti. Posisi juga di backup oleh Arab Saudi di sini, tujuannya untuk menggulingkan rezim Syria yang beraliran Sunni sehingga ke depan bisa diganti dengan Sunni. Jadi peta konfliknya menurut saya seperti ini, Pak, yang bisa saya baca dari dinamika politik di Timur Tengah. Mungkin begitu, silakan. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaan, jawaban dari pertanyaan adik kita tadi. Ada lagi adik-adik sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Tidak apa-apa, banyak-banyak ini. Banyak bertanya. Ada Mas Faisal Bagasworo, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya Masih saya kayaknya nih. Iya, Pak.
Ini saya ingin bertanya, apakah dengan normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel akan mempertajam atau memperpanas konflik antara Sunni dan Syiah gitu ya, antara Arab Saudi dan kawan-kawan dengan Iran. Nah, semisal saja kalau kita berimajinasi gitu ya Pak, kalau boleh. Itu kalau semisal konflik ini pecah karena Arab Saudi makin mesra begitu dengan Israel gitu, dan konflik ini pecah, Turki ini akan kemana begitu Pak kira-kira? Karena kan tadi Turki di satu sisi dia tidak jelas karena dia ingin memperkuat begitu. Namun di satu sisi Turki juga kekuatannya tidak bisa diremehkan begitu, cukup diperhitung. Turki ini akan kemana semisal kalau memang konflik ini akan pecah lagi. Begitu Pak, terima kasih. Baik, saya melihatnya kalau normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel itu tidak banyak melihatnya. Oke, tentu ada pengaruhnya, tapi menurut saya tidak terlalu luas. Yang lebih penting menurut saya, normalisasi hubungan ini membuat perjuangan Palestina itu semakin suram masa depannya. Jadi selama ini Palestina itu kekuatannya moral. Selama ini Palestina dalam perjuangannya itu kekuatannya moral. Dukungan moral dari negara-negara Arab, negara-negara Islam itu kekuatan dari Palestina. Tapi hari ini ya mereka sudah semakin pragmatis. Negara-negara ini sudah semakin pragmatis dan berpikir untuk national interest-nya. Jadi, saya lebih melihatnya pada aspek itu. Kalau Arab Saudi ya normalisasi hubungan negara-negara itu dengan Israel itu menurut saya ini tidak mempengaruhi apa ya, misalnya dua gerbong ini, anggota gerbong ini kan tidak banyak berpengaruh, apa enggak banyak berpengaruh, tapi dia Palestina ini yang semakin masa depannya menurut saya. Di Turki ya memang posisi Turki karena dia secara, kalau Arab Saudi kan jelas ya, dia kan negara-negara Arab dengan negara-negara yang Sunni dia bangun aliansi. Kalau Iran dengan negara-negara Syiah dan negara-negara yang anti terhadap Amerika, dia bangun aliansi dengan begitu. Kalau Turki ini dia tidak jelas dia bangun aliansi dengan mana, dia tidak jelas. Sehingga yang dilakukan oleh Turki adalah melihat momentum. Dia melihat momentum di mana dia bisa, makanya posisinya kadang di satu sisi misalnya dia dengan negara-negara, misalnya dalam kasus Azerbaijan tadi dia dengan Iran dan Turki kepentingannya sama, tapi pada sisi yang lain, dalam isu yang lain dia berbeda dengan Iran gitu. Karena tidak jelas aliansi yang dibangun. Kalau Iran jelas dibangun aliansinya. Nah, normalisasi hubungan ini menurut saya tidak mempengaruhi gerbong dari ibaratnya dua negara ini membangun gerbong itu, yang ikut di gerbongnya itu tidak banyak berpengaruh menurut saya. Jelas lebih pada perjuangan Palestina yang semakin suram itu. Dan seperti saya katakan tadi, tingkat ketergantungan negara-negara Arab itu sangat tinggi terhadap Amerika Serikat, sehingga sangatnya didikte. Ini saya kira yang terjadi dalam dinamika politik di Timur Tengah. Begitu Mas Faisal. Ya, Pak, terima kasih Pak. Baik. Adik-adik yang lain silahkan jika masih ada yang ingin didiskusikan. Saya mungkin sedikit Pak. Oh ya, silakan Dek, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sahida sudah mengantarkan kuliah umum ini
menjelaskan mengenai konflik antara Syiah dan Sunni. Kampunta ini Pak, sekampunta. Oh ya, orang mana? Bulukum Bapak, Bulukumba Ujuloe. mana? Ujuloe. Oh, Julo. Saya di Kindang saya. Oh, Kindam, Pak. Iya, Pak. Dekat di, Pak. Dekat. Sekampung. Saya lanjut Pak Di. Oh iya, lanjut. Sebelumnya terkait dengan konflik antara Syiah dan Sunni ini, ya memang kalau dari penjelasan tadi, kalau kita menengok akar sejarah, kan pasca atau setelah meninggalnya Rasulullah, di mana para khalifah pada saat itu bingung untuk menentukan siapa yang menjadi pilihannya, dan terpecahlah di ada Khawarij dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini dari beberapa literatur yang saya baca, apalagi saya juga sebenarnya tertarik dengan pembahasan mengenai Syiah dan Sunni itu sendiri, bahkan sampai ke gejolaknya di Indonesia. Saya juga sempat berbicara dengan beberapa penganut Syiah yang bahkan saking fanatiknya ia dengan Syiah, ia pergi belajar ke Iran, di mana beliau mengatakan bahwasanya ternyata masyarakat Syiah di sana itu tidak sama seperti yang dibahasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, tapi kita tidak fokus di situ ya. Ketika kita membahas mengenai Syiah dan Sunni, betul tadi yang dikatakan oleh Pak Sahide bahwasanya tidak hanya dalam aspek teologi, tapi kita harus melihat ini dari aspek politiknya, atau bagaimana kemudian negara ataupun pemerintahannya itu bermain di belakangnya. Apalagi kan konflik antara Syiah dan Sunni ini tidak lepas dari konstelasi politik yang terjadi pada saat itu. Terkait hal tersebut, saya mungkin tidak akan membahas mengenai Syiah di Timur Tengah, tapi yang ingin saya pertanyakan adalah mengenai konflik Syiah dan Sunni yang diangkat ataupun yang terjadi di Indonesia. Misalnya pada tahun 2012, yang awalnya memang yang terjadi di Sampang atau Madura pada saat itu, di mana jika kita baca-baca ada banyak masyarakat Indonesia minoritas atau pada saat itu Syiah yang dibunuh, bahkan mereka diungsikan dari Sampan. Nah, merujuk dari peristiwa itu, saya sempat membaca bukunya Asymmetric Warfare atau Perang Asimetris, di mana buku ini sebenarnya adalah kritik ya, agak kritis juga membahas mengenai peperangan-peperangan ataupun konflik-konflik yang terjadi di dunia. Nah, mereka juga sempat mengangkat konflik yang terjadi antara Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang pada saat itu, di mana salah satu pembacaan dari teori tersebut, di mana mengatakan bahwasanya isu identitas ini seringkali diangkat oleh pemerintah ataupun politik yang bermain di belakangnya, dalam artian karena adanya suatu wilayah yang ingin dikuasai ataupun dieksploitasi. Misalnya di Madura, ada satu wilayah minyak di sana yang dimana ingin dikuasai oleh Barat misalnya. Tapi untuk kemudian melupakan atau untuk mengalihkan isu tersebut, diangkatlah isu identitas antara Syiah dan Sunni itu sendiri. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang muncul pertanyaan di benak saya ini, apakah Syiah dan Sunni ini, apalagi saya juga sebenarnya suka baca-baca tulisannya Pak Islah Bahrawi. Pak Islah Bahrawi itu sangat aktif membahas mengenai konflik-konflik politik berbasis Islam ataupun Islam berbasis politik itu sendiri di Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya ingin bertanya, apakah konflik Syiah dan Sunni ini murni perbedaan aspek teologi dan politik antara penganut Syiah dan Sunni, ataukah ketika disangkut pautkan dengan dunia internasional ini malah menjadi pegangan ataupun apa ya istilahnya, boneka bagi masyarakat ataupun yang mempunyai kepentingan dalam dunia internasional itu sendiri. Mungkin itu saja dulu Pak Sahid. Oh ya, berarti nanti masih ada berarti. Ya. Bisa Jadi saya langsung mungkin jawab? agak
keluar dari konteks kajian kita di Timur Tengah ya Pak Saidat, tapi kalau Bapak bersedia silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi pertama, kadang kita itu terlalu doktriner dalam melihat Syiah Sunni. Dan kadang-kadang kita tidak bersedia atau tidak moderat dalam melihat perbedaan itu. Saya melihat di Indonesia itu jadi itu doktriner itu dalam melihat Syiah Sunni. Jadi seolah misalnya ya, dan kadang-kadang misalnya MUI juga mengeluarkan yang itu bisa menghadirkan apa ya, tindak-tindak kekerasan atau main hakim sendiri oleh kelompok agama tertentu terhadap agama yang lain di Indonesia. Menurut saya ini yang terjadi. Sehingga misalnya kalau mengatakan Syiah karena dianggap itu dia bukan Islam, seolah-olah itu kemudian benar untuk diserang dan dibunuh. Nah ini menurut saya karena kita terlalu doktriner di dalam memahami perbedaan itu. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Di samping lagi terkadang dipolitisasi. Saya ingat betul 2014 itu waktu itu kan Jalaluddin Rahmat, salah satu ya ketua IJABI di Indonesia, dan anggota legislatif, sehingga muncul isu kalau Jokowi jadi presiden itu maka orang Syiah menjadi menteri agama. Nah ini kadang politisasi agama ini yang membuat apa ya, tindakan-tindakan radikal itu tidak bisa dihindari di akar rumput. Dan ini yang menurut saya di Indonesia yang terjadi. Kita belum ya seolah oke lah, kita kalau kemudian kita tidak membenarkan Syiah, pandangan paham keagamaannya bukan berarti itu kemudian membenarkan tindakan kita untuk menghalangi mereka dalam melakukan ritual-ritual sesuai dengan pahamnya dia. Nah, saya kira ini yang terjadi di Indonesia. Di samping itu memang kalau dikaitkan dengan internasional, jadi ada skenario begini. Karena di Indonesia termasuk saya tahun 2014 kalau nggak salah ada yayasan Rosan Fikir di Jogja, dan itu dia beraliran Syiah, itu sempat akan diserang oleh Majelis Mujahidin kalau nggak salah, sehingga sungkan turun tangan dan mereka kemudian menghilangkan namanya di depan, aktivitas kemudian kembali diam-diam. Dia mengatakan ini sebenarnya tidak lepas dari dampak pertarungan Syiah Sunni di Timur Tengah. Jadi ada yang melihatnya bahwa Arab Saudi itu frustrasi sebenarnya karena dia tidak bisa menggulingkan rezim Bashar al-Assad yang Syiah di Suriah. Maka strategi berikutnya adalah bagaimana sayap-sayap atau gerakan-gerakan Syiah di seluruh dunia itu akan dilumpuhkan, maka termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pasca di Arab Spring 2010 itu wacana terhadap penyerangan terhadap kelompok-kelompok Syiah itu kemudian kuat. Bagaimana kita menjelaskan itu? Itu kita tahu bahwa ketika Arab Saudi lagi kuat-kuatnya, minyak sedang mahalnya, ya dia banyak menjadi sponsor dakwah-dakwah di Indonesia. Saya pernah melakukan penelitian, banyak sekali masjid-masjid yang dibangun yang itu beraliran dari Timur Tengah di Indonesia. Kadang kan di depannya itu artinya ada tulisan Arabnya biasanya. Dan itu bisa menjadi lahan dakwahnya dia. Nah ini bisa menjadi sayap dia untuk menyerang itu. Jadi pengaruh-pengaruh itu kan tidak bisa lepas. Saya pernah melakukan riset itu, beberapa masjid di Indonesia, ratusan masjid yang dibangun. Satu masjid anggarannya 2
berkisar 400 juta dibangun itu. Nah, jadi karena mereka frustrasi tidak bisa menggulingkan rezim Syiah di ini, maka strategi berikutnya adalah sayap-sayap gerakan Syiah di seluruh dunia itu akan dilumpuhkan, termasuk di Indonesia. Maka wacana, ada analisis yang mengatakan begitu, sehingga wacana terhadap penyerangan terhadap kelompok Syiah pasca di Arab Spring kan mulai kuat di Jogja, termasuk saya ini mengikuti ya Rausan Fikir di Jogja ya diancam juga akan diserang sampai kemudian Sultan itu turun tangan pada saat itu. Jadi pada sisi yang lain kelompok-kelompok radikal yang tidak moderat paham keagamaannya ini mulai kuat, sehingga perbedaan itu tidak bisa diterima. Gitu. Orang yang dianggap bukan Islam dianggap halal darahnya. Nah ini mulai kuat. Gitu. Hasil survei terakhir dari itu terkait dengan Pancasila, masyarakat yang pro terhadap Pancasila itu kan tinggal kurang lebih 75%. Hampir 25% itu sudah tidak pro dengan Pancasila, menurun dari dalam 10 tahun itu 10%. Pada tahun 2005-2006 itu ada survei itu masih 85%. Ini alarm juga sebenarnya. Ya karena mohon maaf, ya, mungkin off the record, penceramah yang top hari ini yang di TV itu yang dari mana sih? Ya tak? Enggak. Itu banyak yang Habib itu. Dan mohon maaf, paham keagamaan di Arab Saudi misalnya, itu dia Wahabi, itu garis keras. Itu garis keras. Muhammadiyah NU nggak mampu lagi mengcounter itu. Bahkan Muhammadiyah NU banyak yang, nah ini yang terjadi. Jadi ada banyak faktor untuk melihat itu, gitu, menurut saya. Jadi dinamikanya begini saya kira yang terjadi di Indonesia. Mungkin begitu, Andi. Terima kasih kepada Pak Dr. Syahidah yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Tendri Bulan. Ya. Atau masih ada yang mau kita tanya, Tendri? Silakan, Dek. Ya, silakan ini. Masih ada waktunya ini. Ya, kita masih punya waktu 20 menit. Oh, ada yang ingin bertanya lagi nih. Ilham, silakan Ilham. Ilham. Oh, Ilham. Ilham Haisatu ya. Ya, Bu. Silakan. Ya. Saya masih kayaknya melanjuti dari pertanyaan tadi mengenai normalisasi, tapi saya melihat ke konflik Palestina. Tadi Pak Syahide mengatakan bahwa perjuangan Palestina akan semakin suram karena dukungan moral dari negara-negara Arab ini akan berkurang seiring dengan normalisasi yang mungkin akan berlanjut atau bergeser ke negara-negara Arab lainnya. Begini, saya pernah membaca suatu berita bahwa Hamas ini salah satu organisasi perjuangan di Palestina, dia mendapat dukungan dari Iran, Syiah. Nah, apakah dengan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel akan menguatkan Palestina dengan bantuan dari Syiah itu sendiri dengan Hamas sebagai perantaranya? Kan kita ketahui bahwa Israel dengan Iran adalah mereka adalah dua negara ketika keduanya di Timur Tengah saat ini terjadi konflik antara kedua konflik, mana dulunya dua negara memang bersahabat, akan tetapi saat ini terlibat konflik kepentingan di Timur Tengah. Jadi itu pertanyaan saya, Pak. Apakah normalisasi tersebut akan memperkuat posisi Syiah di Palestina atau bagaimana? Ya, jadi bahwa Iran itu bangun aliansi dengan pertama negara-negara yang rezim politiknya Syiah, kedua negara
politiknya anti Barat, terutama anti Amerika. Dia bangun aliansi dengan itu. Nah, Hamas itu kan memang sudah sejak dulu. Apakah ini bisa mempengaruhi? Ya, Hamas tanpa ada normalisasi dia sudah dekat dengan Iran. Tapi kan kita tahu di Palestina kan ada dua kubu juga antara minyak dan air, susah dipisahkan kan, susah disatukan gitu. Fatah itu. Jadi Fatah selalu mendapat dukungan. Saya ingat 2006 itu ada pemilihan dan yang menang Hamas, tapi itu dibatalkan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi bisa mewakili gitu. Maka itu kan sebenarnya salah satu titik lemah dari Palestina juga, karena dua kubu itu selalu berbeda pandangan gitu. Satu yang pro Iran, satu yang pro Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ini sulit sekali. Sehingga meskipun misalnya ada normalisasi, menurut saya tidak akan, saya katakan tadi, normalisasi itu tidak akan memindahkan gerbong itu. Jadi misalnya Iran itu dia punya gerbong sendiri, Arab Saudi punya gerbong sendiri, normalisasi ini dalam kajian saya, pemahaman saya itu tidak akan memindahkan, kemudian membuat semangat orang-orang Palestina akan semakin perjuangannya ya bergelora lagi. Jadi itu mematahkan semangat orang-orang Palestina, dan secara moral kekuatan Palestina selama ini itu dia moral. Secara politik kalau misalnya dalam berbagai voting misalnya yang saya ikuti di Dewan Keamanan PBB, ya kalau voting kan selalu menang Palestina. Tetapi secara politik dia kalah oleh Israel. Jadi ini menjadi persoalan juga. Nah, maka yang dia butuhkan kalau kemudian banyak negara sudah berpindah, maka membuat Israel kemudian semakin bersemangat. Karena dia bisa satu persatu bisa dia tarik dalam gerbongnya dia, membuat perjuangan bangsa Palestina semakin suram ke depan. Jadi saya hanya melihatnya pada aspek itu gitu. Ya karena yang dimiliki Palestina adalah kekuatan moral. Dia kekuatan politik dan diplomasi dia tidak kuat. Ini adalah dia tidak punya kekuatan diplomatik. Strategi diplomasi dia yang dia tidak punya. Berbeda dengan Israel. Israel itu strategi diplomasinya itu luar biasa. Saya baca dari mulai kemudian tahun 1990-an ada planning untuk mendirikan negara Yahudi sampai mendekat yang superpower, dia mempengaruhi sampai hari ini kebijakan politik luar negeri Amerika selalu dipengaruhi oleh orang Yahudi. Karena sponsor donatur kampanye capres itu ya selalu tergantung terhadap orang-orang Yahudi di Amerika Serikat, dan dia selalu yang dia jaga adalah politik luar negeri Amerika Serikat yang itu menjaga kepentingan nasional Israel. Nah, termasuk Trump. Trump kan yang termasuk sangat jauh menang. Karena kenapa Trump, menurut saya, kenapa Trump itu mengakui Yerusalem sebagai Israel? Karena dinamika politik buat Trump itu harus mendapatkan dukungan kuat dari orang-orang Yahudi di Amerika Serikat. Karena sejak pertama Donald Trump itu dia tidak kuat mendapatkan dukungan kuat dari Partai Republik. Jadi sejak awal bahkan ketika Trump itu menangi konvensi 2016, George Walker Bush itu Presiden Amerika itu mewacanakan adanya kandidat alternatif. Jadi dia menang konvensi itu pun masih digoyang sebenarnya untuk menjadi capres dari Republik. Ketika dia menang,
oleh Demokrat dia digoyang. Dia digoyang oleh Demokrat intervensi dari Rusia. Di akar rumput itu popularitasnya tidak kuat karena dia yang kontroversial. Ngomongnya aneh-aneh kan. Trump itu. Maka Trump melihat posisinya ini rawan. Kalau kemudian dari Republik juga tidak begitu kuat dukungannya, dari Demokrat selalu menggoyang posisinya, dan kelompok Yahudi tidak memberikan dukungan kuat, maka dia bisa berakhir di tengah jalan kepemimpinannya. Jangan salah, di Amerika mereka juga meskipun dianggap matang, tapi mereka juga masih dihantui bahwa akan ada kudeta di tengah jalan. Kan beberapa film itu yang menggambarkan ada kudeta di tengah jalan. Artinya mereka juga masih ingin mendapatkan dukungan kuat dari Yahudi, tetapi jaminannya adalah dia harus mengakui Yerusalem ya sebagai ibu kota Israel. Jadi ada transaksi politik yang terjadi dalam hal ini. Melihat pada aspek itu. Jadi sekali lagi kalau kita ibaratkan gerbong ini, saya tidak melihat ada perpindahan gerbong itu, karena dari dulu Hamas memang itu. Ya, saya kira begitu. Ya. Ya, untuk ada lain, ini masih ada pertanyaan satu lagi, Dokter. Iya, silakan. Dari Nurul Ainun. Terlepas dari semua, apakah masih kemungkinan Rasia dan Sunni? Silakan jawab, Pak. Iya. Saya mengatakan tadi si Sunni ini the permanent conflict. Iya. Tentu kita berharap pada perdamaian, tetapi kita sangat sulit sekali keluar dari kotak-kotak itu. Gitu. Jadi kotak di Timur Tengah terutama kotak Syiah Sunni itu akan sangat sulit sekali mengurai akar masalahnya itu, karena sudah sangat complicated menurut saya. Ada faktor ekonomi, ada faktor politik, ada faktor teologi, sehingga mencari akar masalahnya untuk ya titik temunya menjadi sangat sulit sekali. Maka kalau ada pertanyaan apakah ada harapan, ya tentu kita berharap suatu saat bisa lebur dari situ, tetapi menurut saya kita tidak bisa menjelaskan kapan. Makanya dari awal pembukaan saya adalah ada 3 di Timur Tengah itu yang menurut saya adalah permanent konflik. Ya konflik Israel-Palestina, konflik Syiah Sunni itu menurut saya konflik yang harus berjangan gitu. Ya kita nggak tahu ya, semoga nanti dukung untuk agak rumit untuk menyelesaikan. Nah, dinamika politik global kan ya seolah-olah ya banyak pandangan ekonomi politik global itu yang memang tidak bisa dikatakan yaitu realis, sangat realis. Jadi pandangan politik realis itu begini. Kalau ingin berdamai maka kita harus bersiap perang. Kalau bersiap perang kita harus punya senjata gitu. Ya kan? Secara ekonomi negara-negara luar, Amerika tentu dia ketika negara-negara di Timur Tengah itu merasa terancam, maka pasti dia akan memperkuatnya, yang membeli senjata. Maka kita banyak sekali melihat transaksi pembelian senjata dari Arab Saudi ke Amerika luar biasa nominal. Kenapa bisa begitu? Karena realis. Jadi saya agak sulit menjawabnya, tetapi saya masih tetap pada pendirian saya bahwa ini adalah the permanent conflict di kawasan Timur Tengah. Gitu. Maka pasti akan selalu, setiap saat akan ada ledakan-ledakan politik yang disebabkan oleh konflik ini. Jadi pasti akan ada ledakan ini.
mungkin ya kayak roller coaster itu, kadang panas sekali, kemudian kadang turun sekali, diam-diam, tapi lama-lama kemudian kan, dan itu yang terjadi saya kira di kawasan ini. Jadi konfliknya kayak roller coaster, kadang panas sekali, kadang kemudian kalem, ya dia akan selalu begitu saya kira gitu. Mungkin begitu, Pak Ahmad. Ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Kita masih punya waktu 10 menit. Rafli. Nama saya Muhammad Rafli Al-Asar. Saya ingin bertanya, mana proyeksi yang Bapak bisa berikan atau gambarkan kepada kami tentang politik Timur Tengah beberapa tahun ke depan. Mungkin sebagai pengamat Bapak pasti memiliki prediksi-prediksi ataupun ya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya peta politik tidak akan banyak berubah di kawasan Timur Tengah ke depan ya. Kontestasi antara Iran dan Arab Saudi akan terus, dia akan selalu melihat momentum kapan dia untuk masuk. Jadi saya melihatnya peta ini tidak akan banyak berubah dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Timur Tengah akan selalu diwarnai dengan hubungan internasional, hubungan bilateral yang itu dipengaruhi oleh mazhab Syiah Sunni di Timur Tengah. Jadi dia akan, menurut saya, belum bisa keluar dari kotak-kotak ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang tidak ada negara yang, atau kemudian figur tertentu yang bisa menengahi kedua negara ini. Jadi ya, kita Indonesia tidak punya peran hubungan bilateral atau peran diplomatik yang dominan di kawasan Timur Tengah, tidak punya. Kenapa ya? Karena kalau hubungan bilateral kan pasti bicara national interest. Jadi, bagi mereka, kita lebih banyak membutuhkan mereka daripada kita. Negara-negara sekuat seperti Amerika Serikat ya dianggap juga sudah tidak netral. Rusia juga sama, tidak netral, sehingga tidak ada yang atau kemudian figur politik yang langsung menengahi dalam menyelesaikan konflik ini. Maka menurut saya peta politik di Timur Tengah itu sampai mungkin 10 banyak berubah saya. Oke lah, hari ini Iran memang ya beberapa aliansi politiknya sudah bergeser. Misalnya dulu Libya yang dulu anti Amerika Serikat, dan sekarang ya dia sudah hancur ya. Berhasil digulingkan dan diganti dengan pemimpin dari rezim Sunni, ya mungkin dia akan kehilangan pengaruh Iran tidak terlalu luas lagi, tetapi saya kira gerbong politiknya tidak akan hilang menurut saya. Jadi Syiah Sunni ini belum akan hilang. Jadi Iran dalam membaca negara yang mayoritas Syiah, dia juga akan terus bermain. Ya misalnya di Irak dia juga terus berpengaruh, di Bahrain juga. Di Bahrain kan rezimnya mayoritas 10%. Maka ketika di
maka dia juga menggoyang rezim di Bahrain. Gitu. Jadi Arab Saudi menggoyang rezim Syiah di Rusia, di Suriah, Iran menggoyang rezim Sunni di Bahrain yang itu mayoritas. Jadi karena terbalik ya. Di Suriah mayoritas Sunni, 90% Sunni, hampir 90%, Syiah cuma 10%, tapi dipimpin oleh Syiah. 70% Syiah tetapi dipimpin oleh rezim Sunni. Maka ketika Amerika Serikat, Arab Saudi itu menggoyang posisi rezim Syiah di Rusia, di Suriah, maka Iran juga menggoyang rezim Sunni di Bahrain. Gitu. Kalau kemudian hilang di Suriah, Suriah, dia punya dapat partner baru di Bahrain misalnya. Jadi strategi saya kira begitu artinya. Gerbong politiknya tidak akan banyak berubah, cuman beberapa potensial misalnya Iran itu beberapa potensial membangun aliansi politik dengan Bahrain dengan Irak saya kira itu potensial. Ya kita tahu ada kontestasi antara Arab Saudi juga dengan karena sempat orang-orang Syiah menguasai dinamika politik Irak pada awal, tapi sekarang kan ada pembagian kekuasaan. Saya kira begitu yang bisa saya inikan terkait dengan si ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Saida. Mungkin masih banyak pertanyaan lagi dari teman-teman peserta webinar pada kesempatan kali ini yang masih ingin disampaikan, tapi mungkin waktu yang membatasi. Webinar ini hanya kita harus menghargai waktu yang diberikan kepada kita, karena insya Allah setelah ini akan ada lagi dosen-dosen yang lainnya akan memulai perkuliahan mereka. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ahmad Saida yang telah menemani kami. Silahkan memberi aplaus kepada beliau yang meriah. Terima kasih atas ilmu dan kemudian ide, pemikiran, hal-hal baru yang mungkin baru pertama kali didengar oleh adik-adik mahasiswa ataupun hal yang masih fresh yang kembali diulangi didengar, baik itu dari lisannya Pak Ahmad Saida ataupun dari lisan orang-orang sebelum ini yang pernah mereka dengarkan. Jazakumullah khair atas kesediaan Bapak Dr. Ahmad Saida. Kemudian kepada adik-adik sekalian, semoga webinar ini adalah webinar yang membantu kita memahami lebih dalam tentang mana dinamika konflik yang ada di Timur Tengah, khususnya dalam isu Syiah Sunni yang ada di sana. Mudah-mudahan jika Bapak Ahmad Saida berkenan, sama saya datang, beliau bisa menerima undangan kami lagi, berdiskusi bersama kami di Prodi Ilmu Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar. Terima kasih. Saya tutup. Ya mungkin kalau ke depan bisa tentang tema Israel Palestina itu bisa dibahas. Oh ya, betul. Ya, saya cukup. Hari itu gampang sekali saya kira. Ini saya di rumah. Ya. Baik Pak Dokter, betul. Menarik itu kalau Kurdi ya. Kalau Kurdi itu termasuk suku unik di Timur Tengah. Sukunya Salahuddin Al-Ayyubi ya, beliau itu dari sana beliau. Kebetulan kan saya sedang menulis buku juga. Saya harapkan untuk di Kompas itu ya saya bahas itu. Jadi saya sambil menulis, mencari data dan bagi saya juga bermanfaat, bagi juga bermanfaat. Iya. Baik, nanti tantangannya akan kami diskusikan dulu. Mudah-mudahan apalagi kalau sudah jadi bukunya ini Pak Dokter, wah bisa langsung kita diskusikan saja. Masih lama kayaknya itu. Oh, atau bisa jadi bisa jadi sumber inspirasi bukunya nanti itu ya. Ya, diskusi begini bisa melahirkan buku. Iya, betul. Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang membuat kita berpikir untuk mencari datanya dan betul. Saya
saya lebih agak tertarik dengan isu isu Kurdi ini, karena memang Kurdi itu kan suku yang ada di antara 3 negara besar di Timur Tengah, Turki, Iran, dan Irak. Mereka punya isu untuk mendirikan satu negara sendiri, Kurdistan namanya. Secara kesejarahan memang wilayah Kurdi ini banyak melahirkan orang-orang besar di Timur Tengah. Salah satunya itu Salahuddin Al-Ayyubi, dan saya tidak tahu apa mungkin ada tokoh-tokoh yang lain lagi yang berasal dari sana. Tapi menarik untuk mungkin lahir nanti tulisan Pak Saida tentang kenapa kemudian di Arab itu tidak bisa bersatu, karena kuatnya etnisitas itu, agama dipinggirkan, etnisnya dikedepankan, yang ada etnisitasnya, sehingga ketika berusaha untuk didamaikan tidak bisa. Dan ada yang merasa masing-masing merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Kan? Kurdi ini kan kemudian memunculkan isu HAM internasional kan gitu. Ya, jadi tapi mereka tersebar loh di Eropa itu orang-orangnya. Jadi stateless jadinya, nggak tahu bagaimana itu ininya solusinya. Ya, oke. Iya. Itu saja, mungkin tinggal 2 menit nih sebelum jam 11. Terima kasih atas Terima kasih Pak Saida bisa hadir di kelas ini. Terima kasih. Kita tutup forum kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, absen.